Terima kasih buat Bapak yang sudah mempersembahkan ujiannya. Gadamu dan tongkatmu itu yang dijual supaya. Kaum Bapak yang berada dalam rumah secara daring ataupun secara luring, mari kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita Allah kekal kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan dan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau kami, kaum Bapak dari GPB Setia, pada malam hari ini kami berkumpul baik secara luar jaringan ataupun secara online di dalam jaringan. Bukan caranya, tetapi biarlah kiranya hati kami yang Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap mendengar. Amin. Amin. Kaum Bapak yang saya kasih, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab yang diambil dari Esra 6 ayat 13 sampai 22. Saya pikir ada berarti kita secara berbalasan. Saya mulai dulu yang ke-13. Lalu Bapak sekalian ayat yang selanjutnya. Pekerjaan selesai. Pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para dua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada golongan-golongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan para Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak berarti dengan sukacita 7 hari lamanya.
sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kaum Bapak yang hadir dalam ibadah ini baik secara luring bersama saya maupun secara daring di rumah dari mimbar Cilinyi, saya ucapkan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Melakukan perayaan. Satu ketika seorang rekan berkata kepada saya, kebetulan dia masuk melalui gang menuju ke rumah. Dia katakan, Graha, itu di depan kok ramai sekali, saya sampai nggak bisa masuk di gang itu. Sampai orang-orang itu berjubel, sampai ada band. Semalamnya Pak RT sudah memberitahukan saya bahwa keluarga A katakan anaknya baru lulus dari sebuah akademi pemerintah. Saya katakan, oh itu keluarga A anaknya baru lulus dari sebuah pemerintah. Jadi inilah satu contoh perayaan. Perayaan yang adalah merupakan hasil dari sebuah proses. Ya, hasil dari sebuah proses yang dirayakan oleh orang yang mengalami kesuksesan atau kemenangan. Kalau kita lihat beberapa tahun lalu Prancis juara dunia, atau katakanlah duta-duta olahraganya Indonesia itu mengalami kemenangan di luar sana, pasti ketika mereka pulang itu sudah disambut dengan sorak-sorai, sudah disambut dengan iring-iringan. Inilah yang dikatakan perayaan, kegembiraan, sebuah hasil dari perjuangan. Kaum Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya dengan ayat kita Esra 6 ayat 13-20? Ada jelas hubungannya, yaitu yang tadi gilirannya Bapak-bapak membaca ayat 17. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor. Jadi artinya ini perayaan besar. Ini perayaan besar yang harus dirayakan oleh orang Israel. Bukan hanya itu saja, bukan hanya itu, ada juga seminggu sesudah, 1 bulan sesudah itu, ketika saya coba membaca beberapa literatur tentang Esra 6 ini, Bapak Ibu, sebulan setelah itu mereka juga mengadakan Paskah pertama di Bait Allah yang sudah berdiri. Dengan bangganya mereka merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Wow, Paskah dan Hari Raya Tidak Beragi, Hari Raya Roti Tidak Beragi merupakan dua buah hari raya intinya bangsa Israel. Intinya, core-nya bangsa Israel di situ. Di mana Paskah menandakan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir, sedangkan Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk cepat-cepat
bikin roti segera keluar tanpa lagi. Karena kalau pakai lagi mereka harus tunggu itu sampai dia rise. Kata Tuhan tidak seperti itu. Cepat kau keluar dari Mesir. Inilah yang dirayakan oleh bangsa tua-tua Yahudi yang pulang dari pembuangan. Lalu kalau saya bicara begini, pasti kan kaum bapak bertanya-tanya, Graha kamu kok udah langsung masuk ke situ? Betul, karena perikop kita ini ujungnya ternyata. Ya. Ini ujungnya. Kemarin saya telepon bapak ketua bilang, saya diskusi sebentar. Pak John, ini seperti apa nih? Oh, Graha ini rentetan sebenarnya. Saya baca betul. Yang kita baca tadi ujungnya. Ujungnya. Artinya prosesnya kita nggak tahu. Jadi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, kita harus baca pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Sama seperti teman saya tadi masuk gang. Dia nggak tahu prosesnya. Dia lihat aja di luar tuh ramai banget ini. Dia nggak tahu prosesnya bahwa di dalam sedang ada orang bersukacita merayakan hasil perjuangan seorang yang menempuh perjuangan untuk mencapai satu kemenangan, satu kesuksesan. Ya, ada baiknya saya mencatat di sini beberapa poin dari pasal 2, 3, 4, dan 5 yang mungkin bisa saya share sedikit supaya kita bisa masuk ke perikop perayaan. Kenapa ada perayaan ini? Pertama, di pasal 3 ada proses membangun mezbah. Ya, pasal 3 itu ada proses pembangunan mezbah. Ya, peletakan dasar bait suci. Ya, yang selanjutnya pasal 4. Nah, orang-orang yang datang dari pembuangan, ya orang-orang Israel ini kan datang dari pembuangan di Persia. Mereka atas izin Raja Darius untuk membangun ini, ya. Jadi mereka diizinkan, tapi mereka mendapat hambatan nih, pasal 4. Datang dari penduduk negeri itu sendiri. Ya, sudah meletakkan mezbah, datang dari penduduk negeri itu sendiri. Jadi kronologinya nih. Yang keempat, penduduk negeri itu mengirim surat aduan kepada Raja Artasasta bahwa itu orang-orang itu tuh orang-orang Yahudi itu, tua-tua Yahudi itu mau memulai lagi pembangunan kota Durhaka itu. Ya, kota Durhaka itu mau dibangun lagi oleh orang-orang Yahudi itu. Itu di pasal 4 ayat 23. Nah, ini di-approve oleh Artasasta. Mereka ngadu bahwa ada orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, sebagai orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, tua-tua Yahudi mau berusaha lagi membangun Yerusalem, tembok Yerusalem, bahkan membangun Bait Allah. Ini kota Durhaka ini. Ya, katanya coba kalau Bapak sekalian yang di rumah ataupun daring ini membaca, ini kota Durhaka. Jangan sampai itu terbangun lagi. Lihat. Kita lihat ya. Manusia-manusia ini tipenya. Ya. Yang selanjutnya, oleh karena nubuatan Nabi Hagai dan Zakari, tua-tua bangsa Yahudi, orang Yahudi yang pulang dari pembuangan itu memperoleh kekuatan untuk terus melanjutkan pembangunan Bait Suci. Ya. Jadi artinya dia tetap maju ke depan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap maju ke depan. Ya, itu di pasal 5. Lalu pasal yang selanjutnya, ketika orang Israel ini dituduh seperti itu, bahwa itu adalah kota durhaka yang akan kamu bangun lagi, orang Israel secara luas
dia mengatakan bahwa memang pasal 5 ayat 12 yang kita baca ya. Pasal 5 ayat 12, tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan muka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Nah ini jawaban orang Israel terhadap tuduhan orang-orang di Yerusalem. Betul, orang Israel mengakui memang itu kota yang dihancurkan oleh Tuhan. Lihat betapa orang Israel sabar ya, sabar, tidak terikut emosi tuduhan bangsa-bangsa penduduk asli Yerusalem. Nah, artinya di sini adalah mereka tetap maju, ya, mereka tetap maju ke depan untuk melaksanakan pembangunan bait Allah. Apa yang membuat mereka tetap semangat maju ke depan? Yaitu ayat yang ke-14 yang kita baca. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Ini yang membuat mereka sungguh mempunyai kekuatan, sungguh mempunyai semangat untuk mencapai tujuan itu. Ya, ini yang harus kita catat ya. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria adalah artinya presentasi itu. Artinya ada kehendak Allah di sini. Makanya mereka memperoleh kekuatan untuk terus maju. Ini yang perlu kita belajar. Ya. Lalu yang selanjutnya, seperti saya katakan tadi, diharapkan dengan membaca pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita memperoleh hasil yang pemahaman yang komprehensif ketika kita membaca perikop kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, saya mencatat di sini ada 4 kelompok, ada 4 tipe manusia yang bermain atau ada 4 kelompok manusia yang berkecimpungan atau memainkan perannya di dalam pembangunan bait Allah ini. Yang pertama, kalau kita baca raja-raja Persia, ya, raja-raja Persia. Yang kedua, orang-orang penduduk asli. Ayat 13 Tatnai itu penduduk asli. Ini yang kurang ajar nih. Yang ngirim surat ke Artasasta ini. Tatnai. Bupati seberang Sungai Efrat. Dia bilang itu kota mau dibangun lagi. Tapi karena kehendak Tuhan, kelihayan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi bilang, oh waktu zaman Kores itu ada dokumennya. Kalau tekan-tekan Bapak baca, itu ada dokumennya. Dibuka lagi dokumen, ternyata memang benar Kores mengizinkan pembangunan bait Allah itu, maka tetap berjalan. Lihat rencana Allah ketika ada sesuatu tantangan di dalam orang mewujudkan rencana. Ada sesuatu tantangan, tetapi Allah juga berperan di sana. Ya. Itu Tatnai. Ya. Yang kedua, orang nabi. Ini saya bilang tadi wakil dari yang ketiga itu para nabi, wakil Tuhan, representasi Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Hagai dengan nubuatannya, nanti teman-teman baca sendiri di bawah itu ada ayat kecil itu yang merujuk ke nubuatan mereka Hagai dan Zakaria bin Iddo. Ya. Saya nggak bicarakan nubuatannya, tapi saya bilang karena mereka bernubuat itu yang menjadi kekuatan tua-tua Yahudi yang pulang dari pembuangan untuk terus membangun
rumah ibadah. Ya. Lalu sampai orang Yahudi sendiri. Jadi kita lihat di sini ada 4 kelompok manusia, raja Persia, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, para nabi dan penupas. Bapak yang saya kasihi, ada 2 kesimpulan yang saya baca atau yang saya renungkan dari pembacaan kita ini. Saya coba renungkan, saya coba baca, maka setelah itu saya coba tarik sebuah kesimpulan bahwasannya sebuah perjuangan atau sebuah kesuksesan pasti ada prosesnya. Saya beberapa waktu lalu masuk ke sebuah toko elektronik untuk membeli lampu Muslim. Di situ dia ada whiteboard. Saya baca itu tulisannya gini: hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Wow. Artinya ini kan bahasa Indonesianya hasil, akibat kerja keras, proses. Jadi akibat dari proses hasil tidak akan mengkhianati. Banyak contohnya. Contohnya yang keluarga A yang anaknya lulus dari sebuah akademi tadi di depan rumah saya. Yang kedua juga mungkin teman-teman tahu Kolonel Sanders. 1000 kali baru. Kaum Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya tangkap adalah tambahan kita sebagai orang percaya, kita harus seperti para tua-tua Yahudi. Ya, kalau orang dunia saja tahu hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Kalau orang dunia saja tahu bahwa hasil itu pasti sesuai dengan apa yang effort yang sudah dikeluarkan, maka kita pun sebagai orang percaya, sebagai kaum bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai presbiter diaken penatua, sebagai pekerja yang percaya Tuhan, kita pun lebih dari pepatah tadi. Sorry, saya rubah sedikit. Pepatah tadi. Kalau saya rubah seperti ini. Kalau sesuai rencana Tuhan Yesus Kristus, kalau sesuai rencana Tuhan Yesus Kristus, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja kita. Saya ulang ya. Kalau sesuai rencana Tuhan Yesus Kristus, maka hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Kalau para tua-tua Yahudi itu bekerja di bawah nubuatan si Hagai dan si Zakaria, representatif Tuhan, maka bagaimanapun tantangannya dari takna si pengajar itu, hasilnya di ayat 16 itu. Hasilnya tetap berdiri bagi Allah. Ini yang saya ingin kaum bapak mengerti di sini, bahwasannya kita bukan sekedar hasil tidak akan mengkhianati, bukan. Karena begini, ada orang yang berusaha kerja keras tapi tetap tidak berhasil. Sorry, saya contohkan lagi dari seorang rekan saya. Kami sama-sama lulus SMA tahun 94. Dia sangat ingin masuk akademi yang tidak sebut itu ya.
Sampai dia setiap hari berolahraga setiap hari untuk mencapai selesai lulus pantofel itu. Alhasil dengan kerja kerasnya tetap nggak berhasil. Ada juga orang yang bertanya, oh, Pak, ini saya udah usaha buka dagang makanan ini, saya udah buka toko kelontong, toko sembako, nggak ada hasilnya ya. Tapi kok saya kalau di kantor ini karir saya naik. Pasti dia sudah bisa jawab sendiri bahwa setiap rencana, setiap kerja keras harus dibawa dulu pada Tuhan. Benar tidak itu sesuai rencana Tuhan? Makanya saya tambahkan, kalau sesuai rencana Tuhan Yesus Kristus, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras. Karena ada orang-orang yang sudah bekerja keras tapi tetap tidak keras. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan Yesus Kristus. Kalau udah gagal, oh Tuhan, kenapa saya gagal? Saya sudah mengeluarkan uang begitu banyak untuk buka toko ini. Saya sudah mendirikan perusahaan sendiri, sudah mengeluarkan begitu banyak dana dan upaya, tapi kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya gagal? Nih, tipe-tipe manusia yang laporan sama Tuhan. Tipe-tipe manusia yang laporan sama Tuhan. Udah kejadian baru dia laporan. Sudah kejadian baru dia laporan, bukannya diskusi dulu. Sebelum saya melangkah, oh Tuhan, saya mau buka toko gitar. Gerhana mau buka toko gitar, nggak bisa main gitar. Kalau Bapak Ketua, mungkin Tuhan izinkan karena dia gitaris. Ini yang maksud saya ngerti ya, kalau Bapak ya. Jangan menjadi orang Kristen yang lapor sama Tuhan. Tuhan, saya gagal ini gimana? Waktu mau mulai, lapor saya enggak. Konsult dengan saya enggak. Sesuai rencana saya atau tidak? Kalau sesuai dengan mereka tidak. Sesuai dengan rencana saya atau tidak, kata Tuhan. Kalau Tuhan balikan seperti itu. Betul. Ya dan amin. Tuhan Yesus pasti tolong setiap orang yang benar-benar betul. Marilah orang yang benar-benar datang kepadaku supaya aku memberikan Tuhan betul. Tidak salah kepada Tuhan. Tetapi kita juga punya rasa orang yang bilang izin ya. Kita kayak melapor. Seringkali gitu. Minta bantuan lapor. Begitu punya rencana, nggak konsul sama Tuhan. Nggak diskusi dulu. Artinya, poin pertama ini yang saya renungkan adalah kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang sukses, memperoleh suksesan yang mumpuni, yang hebat. Sudah ada contohnya. Baca pasal 2, 3, 4, 5. Dasarnya apa? Dasarnya dikerjakan dengan nubuat Hagai dan Ibn, itu representasi Tuhan. Maka mereka maju terus. Tantangannya banyak loh, orang Israel ini difitnah. Tetap Artasasta udah berhenti di pasal 4. Artasasta berhenti sama Artasasta. Terhentilah pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi begitu dibuka lagi dokumennya sama orang Israel bahwa Kores waktu itu pernah memberitakan itu memang benar ada. Dibuka lagi sama Darius. Oh iya benar. Kores pernah memberitakan itu. Jangan lagi. Terus memperoleh tantangan. Tapi jangan kenapa? Karena rencana Tuhan. Karena sesuai dengan rencana Tuhan. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang poin pertama yang harus kita renungkan. Bawalah setiap rencana, bawalah setiap plan kita pada Tuhan. Sehingga kita memperoleh penggenapan janji Tuhan digenapi sesuai dengan tema kita ya. Janji Tuhan yang digenapi dalam bukan hanya bangsa Israel, kita juga digenapi. Karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang saya catat di sini adalah
bagaimana ketangguhan dan keluasan orang Israel, ya, sesuai dengan motonya PKB, tangguh dan luas. Tangguh tetap maju walau ada tantangan. Dihajar sama penduduk asli Yerusalem, tetap maju. Dihajar sama penduduk seberang sungai Efrat, si Tetna itu, tetap aja maju. Anda yakin bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Apa tantangan kaum bapak saat ini di keluarga? Apa tantangan saya sebagai kepala keluarga, sebagai kaum bapak, bagian dari PKB dan juga keluarga? Saya bukan hanya membicarakan rekan-rekan saya, tapi membicarakan diri saya itu. Bagaimana firman ini saya kerjakan dalam kehidupan saya ini. Jadi saya tidak hanya ngomong, berat. Sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, sebagai warga gereja, sebagai diaken penaku. Yang kedua, luas, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Saya baca lagi pasal 5 ayat 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Ya, dituduh, itu mengubah rumah, durhaka lagi nih. Mereka membangun lagi nih. Raja Artasasta, mereka membangun lagi nih, kota durhaka itu dihancurkan sama Allah. Betul, kata orang Israel, kata tua orang Israel, betul. Nenek moyang kami memang memberontak pada sehingga Allah murka. Tetapi ada membuat lanjutan melalui Ido, dan lihat bagaimana luasnya mereka, nggak emosi. Jadi artinya apa tantangan kita sebagai pribadi, sebagai PKB, baik sebagai pribadi kepala keluarga ataupun sebagai persekutuan. Kita berdiri di tanah Pinang. Terus terang saya baru pertama kali di sini, saya mengucap syukur saya diundang oleh pengurus untuk bisa berdiri di sini. Ya. Tantangan kita untuk bersama-sama bagaimana kita mewujudkan bait Allah yang tempat ini. Saya percaya ketika ada rencana Tuhan dan gerakan kita sesuai dengan rencana Tuhan, barang mustahil. Ya. Jadi apa yang sekali lagi tangguh dan luas inilah yang harus kita terus bina dan pupuk sebagai kaum bapak DPB kasih setia. Secara kenyataan saya tidak tahu apakah rekan-rekan kami, kaum bapak, saya pun sendiri sudah menjadi orang yang tangguh dan luas. Jawabannya sesuai hati nurani. Amin. Umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi sebagai jawaban dari mengaminkan firman yang sudah kita dengar, itu janji yang manis. Janji yang manis kata lupakan, tak terlupakan bagi jiwaku. Walau lemah penuh awan, nantikan cerah lagi jalanku. Tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Tidak akan aku lupakan, yang kita teguh.
bangkitkan janji kata ku lupakan, dengan sukacita aku jalanku. Tiada kawan, tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus berembus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam surga yang mulia, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami segenap kaum Bapak GPIB Kasih Setia Ciledug Tangerang. Mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah di tempat ini. Itu hanya karena kasih anugerah karunia dari Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kami untuk terus maju, melayani, bersekutu, berjuang untuk keluarga, berjuang di dalam pelayanan, berjuang di dalam persekutuan. Itu adalah hasil gerakan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang selalu mengobarkan semangat kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih. Malam ini hamba berdoa buat beberapa anggota PKB yang sakit. Yang pertama Bapak Hilton Blasters, yaitu dari sektor 8, penghubung sektor 8. Beliau pasca operasi mata, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya, memberkati setiap obat dan perawatan yang diberikan oleh dokter. Juga berdoa bagi Bapak Yatono yang dirawat di rumah. Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah istri dari Bapak Pondosi, sektor pelayanan 4 yang sedang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memberikan jamahan-Mu, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan atas ibu terkasih istri dari Bapak Pondosi, sektor pelayanan 4. Berkati setiap obat-obatan, penanganan dokter yang sudah dilakukan bagi ketiga saudara kami. Juga kami berdoa buat AMJ kami yang dikasih Bapak Pendeta Suwarto Arjoinoto beserta keluarga, anak-anak dan istri. Tuhan biarlah kiranya memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan, memberkati setiap pelayanannya di Jemaat kami. Biarlah kiranya kami segenap presbiter, baik diakan penatua ataupun komisi, dapat bersatu padu sama beliau untuk menggerakkan pelayanan di daerah Ciledug dan sekitarnya. Sehingga namamu dipermuliakan ya. Kami juga berdoa bagi proses pemilihan diakan dan penatua 2022-2027 dan panitia pemilihan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memilih hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya rencana Tuhan yang berjalan sehingga hasilnya adalah yang terbaik dan rencana Tuhan yang digenapi. Seperti Tuhan menggenapi rencananya di Yerusalem ketika orang-orang buangan itu pun rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga hamba-Mu berdoa bagi pengurus dari ketua PKB GPIB Kasih Setia, juga wakil ketua sampai koordinator sektor,
Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap program di PKB agar dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya moto dari PKB tangguh dan luas itu tetap terjadi di PKB kasih setia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan juga untuk ketambahan 1 tahun usia organisasi Pelkat PKB ke-41 yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2022 lalu. Biarlah kiranya dengan semakin bertambahnya usia, Tuhan memberkati setiap program dan rencana yang ada untuk pemulihan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi daya dan dana serta izin mendirikan bangunan di tanah ini, di tanah Pinang ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan semua yang berperan. Tuhan tadi sudah beberkan melalui pasal 2, 3, 4, 5 dan ujungnya ayat pasal yang ke-6, bagaimana proses pembangunan itu, bagaimana kerja keras yang menuai penggenapannya pasal 6. Maka kami percaya daya, dana, dan izin mendirikan rumah ibadah di tempat ini kalau sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan sangat mudah dan akan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Untuk bangsa dan negara, dari Bapak Presiden sampai yang terendah, lurah sampai RTW, Tuhan berkati. Biarlah kiranya apa yang dikerjakan itu mendatangkan manfaat, dan biarlah kebijaksanaan itu dapat mensejahterakan rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, para kaum Bapak di GBK Setia. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian kedua dari Bapak PKB. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihkan dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihkan dengan kasih
kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah kemuliaan wajah. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajahmu. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajahmu. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, aku dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan namamu Dia, tinggikan Tuhanku. Dengan kencang, ku puji dengan kencang ini. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, aku berdosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan lalu Dia, tinggikan Tuhanku. Dengan kencang, ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kencang, ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur
Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Ucapan syukur, berikan dari hatiku, terima, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Aku ya Tuhan, jadilah di matamu untuk menyambutkan kasih-Mu di dunia. Aku ya Tuhan, menolong orang miskin dan lemah, pakailah dirimu. Turut maksudmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kami dan keadilan. Terima kasih Bapak. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita mendengarkan warta PLK PKB Sabtu 23 Juli 2022. Pertama-tama ucapan terima kasih atas nama pengurus PLK PKB. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Diaken Geraha Aditya Putra atas pelayanan dan pewartaan firman Tuhan dalam ibadah PKB malam hari ini. Gitaris dan pemandu lagu Bang Bejo, terima kasih selalu membantu dalam musik banjo dan juga gitar pada malam hari ini. Tim multimedia, Bapak Satyata Kursingan, Bapak Silalahi, luar biasa, dan juga Kakak Andi yang ada di sekretariat jemaat ataupun mungkin di rumah. Terima kasih selalu membantu dalam ibadah PKB. Terima kasih pula pada pengelola klub PKB, tetap semangat, tangguh dan luwes sesuai dengan moto PKB. Jangan kendor, karena sekali lagi PKB tidak punya gigi mundur, yang ada gigi maju. Yang kedua, ibadah PLK ke-14, ibadah PLK PKB di tahun 2022 pada hari Sabtu 13 Agustus 2022
jam 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pelayan firman, penatua dan merentek dengan tema setia di tengah prahara. Jadi Bung, sekali ini lanjutan lagi Bung. Terus jadi kalau sekarang ada Ezra 6 ayat 22, nanti berikutnya lagi setelah juga janji Tuhan digenapi, maka kita harus setia di tengah prahara sekalipun. Ya, tadi sudah kita doakan melalui Bapak Diakan Geraha Aditya Putra. Dan ibadah tersebut akan dilakukan di Sekretariat Majelis Jemaat Tahun Ganda Asli 1 dengan metode Khotbah Dialogis, dan sangat diharapkan peran aktif dari bapak-bapak, luring terbatas, dan bapak ibu dalam ibadah di rumah masing-masing. Warta ketiga adalah warta olahraga, bulu tangkis. Pertandingan akan masuk pada pertandingan selanjutnya. Ya, pertandingan kedua itu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 jam 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gelanggang olahraga bulu tangkis Agape Tanah 100, tepatnya di sektor pelayanan 8. Yang kedua adalah latihan tenis meja. Nah, menurut data yang saya terima ada 12 orang, tapi yang setia hadir baru 4 orang. Jadi 8 orang saya tunggu kedatangannya pada hari Kamis pada tanggal 4 Agustus. Kalau saya tidak salah tanggal 4 Agustus 2022 pada hari Kamis jam 18 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di depan pelataran kediaman Bapak Cardosi sektor pelayanan 4. Dan akan dilakukan seterusnya setiap hari Kamis. Mohon tepat waktu. Yang keempat adalah warta vokal group. Seperti rutinitas latihan vokal group, hari Selasa di rumah kediaman Pak Jonaka Subuh, sektor pelayanan 6, dan Jumat di kediaman rumah Bapak Satyawata Brusinga, sektor pelayanan 7, jam 19 sampai pukul 22, dan dihimbau agar tepat waktu, agar latihan mendapat hasil yang maksimal. Yang kelima, doa bersama, tetap undangan bersama ke 6 PLK. Dari PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU diadakan setiap hari Minggu jam 19.00 sampai selesai, kurang lebih 30 menit secara daring di rumah masing-masing. Sangat diharapkan keikutsertaannya dalam doa bersama untuk perizinan dan pembangunan gedung serbaguna GPIB Kasih Setia yang permanen di tempat ini. Dan kehadiran anggota PKB, kalau saya dapat informasi, yang daring adalah di rumah masing adalah 6 orang, sementara luring 12 orang. Total adalah 18 orang. Betul ya? Saya ulangi, daring di rumah masing-masing 6 orang dan luring di tempat ini 12 orang. Total 18 orang. Demikianlah warta PKB 23 Juli 2022. Semakin semangat melayani Tuhan Yesus, tetap bersyukur, tetap sehat. Salam PKB, tangguh dan luas. Terima kasih. Terima kasih untuk wartanya. Kaum Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, baik yang secara daring ataupun secara luring, kita sudah selesai kenyangkan oleh firman Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam amanat pengutisan. Mari kita bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan lakukanlah firman Tuhan Yesus Kristus yang telah kita dengar. Kita menyanyi dari PKJ 185, baik satu Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilantarkan, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya.
Kaum Bapa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kaum Bapa sekalian. Amin. Aku udah bilang. Rokok. Terima Kita foto dulu, foto. Ya kemarin ya. Kemarin untung saya nggak tidak. Lanjut. Semua Mas. Di sini dekat kan. Jadi perlu tambahkan. Di sini bosan deh. Oke, udah ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bagus. Ini full besi juga. Pasti ya, kayaknya bagus banget ya. Oh, selamat malam teman-teman. Mohon perhatian sebentar. Jadi malam ini kita mau merayakan, walaupun masih tanggal 11 Juli kita ulang tahun, karena bertepatan dengan berbenturan dengan waktu itu pemilihan suara di Sekre, jadi kita bisa melakukannya malam ini. Jadi nanti kita akan untuk itu mungkin bisa Bang, kita nyanyi dulu Bang. Itu mana lagu ini? Belum nanti. Nanti. Lagu ini mana? Udah, tenang aja. Santai. Happy birthday to you. Happy birthday hari ini.
bukan jam dan cincin, bukan serikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak tahu, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu doa seluruh hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga apa satu kata dua kata Oh, kuenya. Silakan Rojan. Sepatah ini Kata 15 kata. Sepatah ke 15? Nah, Ya dia nanti. Ya, bapak-bapak, teman-teman sepelayan saya yang terkasih. Wah, Simbolis, tapi yang makan di sana ya. simbol yang juga digabung. Ya, teman-teman yang terkasih, satu pelayanan. Sebenarnya kalau setiap ulang tahun adalah saat kita refleksi diri kita gitu ya. Selama pas 1 tahun ini berarti sudah waktunya memang kita di PKB. Karena kalau 31 ke bawah masih GP, makanya dia belum berdiri. Masih 31. Kalau 31, jangan sampai 40 lah ya. Kita tetap maju, teman-teman. Semua itu refleksi kita kalau lihat sebegitu megahnya kasih tumpang ini, sebegitu megahnya juga kasih Allah pada kita semua. Saya sih berharap nih, kenapa spontanitas yang bilang Bang, kita bikin nasi tumpang simbolis yuk. Kenapa? Mungkin ini waktunya kita yang terakhir masa jabatan kita. Karena 42 itu masa PKB yang berikutnya. Bagaimana kalau kita layankan kecil-kecilan secara simbolis? Dan beliau setuju, mungkin teman-teman yang lain, apa ya, serta sini buat teman-teman yang lain. Bukan nggak mau ngajak damai, bukan nggak mau ngajak kompromi, tapi ini satu bentuk surprise buat semua. 41 tahun kita yang sampai Tuhan, banyak tantangan udah pasti, tapi jangan kendor. Ada sakit penyakit pasti, tapi jangan kendor. Ada pekerjaan juga, tapi jangan kendor. Ada tantangan sekeliling kita, jangan kendor. Ada ibadah sana sini, ada perawatan yang ala kadarnya, jangan kendor. Jadi saya berharap nanti ketua PKB yang di sini, bagi teman-teman sekalian, jangan terus. jangan lupa Bu, gedung serbaguna jangan kendor. Yes, di belakang itu. Jadi kalau saya agak sempat nanti teman-teman yang menggantikan posisi saya sebagai ketua PKB berikutnya terus jalan. Kita sebagai supporting sesuai dengan pesan dari manajemen bahwa kita
Semangat Bang Andrean. Itu dinubuatkan sampingnya ya. Betul. Ya, artinya siapa saya dengan itulah tabungan terus tuh begini nih. Ya, bisa saja sebelah saya, bisa saya di depan saya, bisa saya di samping kiri saya, bisa saya semua siapa aja. Tapi yang penting dari teman-teman rencanakanlah bersama Tuhan. Tadi. Betul. Kalau saya pernah dengan khotbah orang yang laborat berdoa dan berusaha atau bekerja. Bagi saya nilai 5 belum 100. Berdoa dan bekerja keras. Itu baru 100%. Artinya keras dalamnya Tuhan yang beracara gitu. Kita di belakangnya. Dia yang mimpin. Kadang-kadang kita jadikan Tuhan seperti juru berkat. Tuhan berkatin gue udah sukses. Kita seperti yang mau bilang seperti itu. Padahal Tuhan mau, lu kan kekuatan lu terbatas, makanya minta sama gua. Jadi kan kekuatannya nggak ada batasnya, dan dia akan mengendalikan kita. Jadi refleksi yang tadi yang kita mau share itu adalah bekerjalah bersama Tuhan, jalanlah bersama Tuhan. Tantangan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena yang lain-lain akan lihat kita. Kita ngapain sih? Sungguh-sungguh di Tuhan, dia duduk di sini sama kita dan beribadah bersama kita. Sampai pasti kita akan mengaku tuntutan betul bahwa Yesus Kristus Tuhan. Terus percaya itu aja. Dan ya intinya sebelum potong, bantu KMJ, bantu pendeta kita. Jangan sampai nggak dibantu. Beda pendapat boleh, tapi selama di masih KMJ kita harus support. Amin. Jangan sampai enggak. Kalaupun ada perselisih paham, solusinya apa? Jalan sama-sama. Karena kita mau tidak sama tapi nggak ada solusi, cuma ya harapannya yuk mulai sekarang ke 42 nanti PKB jalan begitu. Yes. Ini Bang Tira. Enggak. Masih depan apa? Oh, itu kalau tadi. Cukup diwakili. Nah, kalau tadi saya udah dengan ya speech kecilan, sekarang speech kecilan juga mewakili PMJ. Tiga. Mantap. Jadi udah jelas ketuanya siapa berikutnya. Itu di sebelah kiri lu. Yang tadi terakhir dengerin apa kata leader. Itulah hukum. Mau di dunia profesional, di dunia rohani, hukumnya sama. Dengerin leader. Kalau misalnya mau tinggalin, udah selesai. Nggak usah dibaca. Betul. Nah, jadi apalagi nih pekerjaan Tuhan. Tadi beberapa udah ngomong. Tolong bawa dulu doa. Habis itu kita bertindak. Nah, Pak Pendeta sudah mengatakan ya kepada kita bahwa 2 tahun ke depan dia akan melaksanakan pemberkatan nikah karena ini. Dia ngomong kayak gini sendiri. Jadi ada kita harus. Saya pikir itu aja. Selamat ulang tahun PKB. Sia dan Pak Darman. Hidup Bang Tia. Berada Selahi, manusia itu Bang Bezi dan Pasir Istimewa Sekretaris Tuhan Yesus Memberkati. Terima kasih. The next ketua PKB akan Kita tolong Bang Edwin untuk doa kita, PKB dan juga doa makan sekali. Ya, silakan Bang, ex-sekretaris yang jadi ketua. Jangan lupa PKB ya. Bapak yang belum tahu, beliau adalah mantan sekretaris PKB. Sekarang di Komisi PPSDI PPK. Ketuanya, Pak. Ya, berarti ada berikutnya yang menjadi leader kita. Yes. Ini direkam nggak? Direkam. Yuk, mari kita sempurnalah sudah kami Tuhan, sempurnalah kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan ini, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Dengan Allah, kepala gereja yang Kristus,
biar kami boleh terus bersandar bergantung kepada Bapa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak. Terima kasih. Semua apa yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Sia-sia kami berusaha, sia-sia kami terus mencari Engkau. Tanpa Engkau sendiri yang mau menghampiri kami, Engkau menyampaikan dirimu pada kami. Ini kami Tuhan. Biar Kau mendidik kami semua, kelayakan kami semua ya Bapak. Ke depan punya rencana pembangunan gedung serbaguna bersama KMJ, ya Tuhan boleh pimpin, memberkati kami berseiringan, bersatu Tuhan dalam visi dan misi yang boleh ke depannya, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Terima kasih untuk perayaan ulang tahun 41 PKB malam hari ini. Biar sukacita ini boleh terus kami bagikan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga, dan dimanapun Tuhan kami boleh hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi potong tumpeng kasih kiri. Jadi potong pertama nanti kan dari Bang John yang potongan pertama ke Om Kelly, kemudian Kak Plenty dan Mandra. Itu aja. Yes. Dan Plenty mana? Ya. Jadi dia Nah, tempatnya itu kurang. Cukup. Ini simbolis saja. Simbolis. Untuk Om Kelly, selebihnya kita bagi. Teman-teman, kita potong tumpeng. Ya, Mantap. Nyendok, bukan potong nyendok. Nyendok tumpeng dia benar. Iya benar. Yes. Tungguin kan? Ada isinya tuh. Masih ada ayam. Mas. Lilinnya lupa kan? Lilinnya. Aku udah bilang. Simbolis ya. Boleh. Dadah, paham? Iya. Banyak Pak. Yang 15.000 aja Bang. Oh, di situ. Lihat masuk. Ya, Om Kelly dan teman-teman di PKB tidak ada istilah umur. 63 tahun, 70 tahun tetap PKB. Karena dia kepala keluarga di rumah masing-masing. Dan Om Kelly adalah PKB-nya kita. Ini ada 41 tahun menyertai kita, juga menyertai Om dan keluarga. Bung buat the next PKB. Itu dari 3 orang kan? Tidak sesuai setting. Ini air sampai sendiri di sini ya. Oke. Kemarin aku minum teh, apa sih lu nggak sih?
orang berteman kan masuk-masuk di grup aku. Terus ada yang teman yang kenal aku, bertanya, siapa kata kita, kemana kita? Itu sebenarnya mau bertanya. Siapa datangnya dari Jepang.